Berita Israel. Selamat menyimak. Welcome. It's the same old theme. Satu hal menarik yaitu sebuah mitos tentang orang Yahudi yang mencuri tanah Palestina. Bahkan banyak orang yang lebih mengenal sejarah wilayah tersebut tidak tahu bahwa pencuri sebenarnya adalah orang-orang Hashimiyah dari Yordania. Meskipun orang-orang Yahudi telah terhubung erat dengan tanah Israel, yang oleh orang Barat disebut Palestina, selama 3.000 tahun. Penjajah saat ini yang menduduki 2/3 wilayah Palestina tiba pada awal abad ke-20 setelah diusir dari tanah kelahiran mereka di Arabia. Keluarga Hashimiyah menguasai Mekah dan Madinah hingga dikalahkan pada tahun 1924 oleh Raja Abdul Aziz bin Saud, pendiri kerajaan Saudi saat ini. Sebelumnya, keluarga Hashimiyah, yang dipimpin oleh Sharif Hussein, bersekutu dengan Inggris dan melancarkan pemberontakan yang berhasil melawan Turki Utsmani. Sebagai kompensasi atas bantuan mereka, Inggris memutuskan untuk menjadikan putra-putra Hussein sebagai raja di wilayah-wilayah yang dipisahkan dari Kekaisaran Utsmani setelah Perang Dunia Pertama. Salah satu wilayah itu adalah Palestina, yang telah dijanjikan sebagai tanah air nasional Yahudi oleh Deklarasi Balfour. Namun, pada tahun 1921, dengan goresan pena pada suatu minggu sore di Kairo, Winston Churchill memisahkan hampir 4/5 wilayah Palestina, sekitar 35.000 mil persegi, untuk menciptakan entitas Arab baru yakni Transjordania. Sebagai hadiah hiburan bagi Hijaz dan Arabia yang jatuh ke tangan keluarga Saud, Churchill menghadiahi putra Sharif Hussein, Abdullah, dengan mengangkatnya sebagai Emir Transjordania. Pemerintah Inggris menyampaikan memorandum kepada Liga Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa Transjordania akan dikecualikan dari ketentuan mandat Palestina yang mengatur pemukiman Yahudi. Liga menyetujui usulan tersebut pada tanggal 16 September tahun 1922. Pada tanggal 17 Juni tahun 1946, Transjordania menjadi negara merdeka. Ini adalah sebuah keyakinan di kalangan paling kiri bahwa Israel adalah implan imperialis dan bahwa orang Palestina, bukan orang Yahudi, adalah penduduk asli. Mereka menyukai frasa kolonialisme pemukim. Tuduhan itu berlaku di Yordania. Orang Palestina bukan penduduk asli di tempat yang sekarang disebut Yordania, tetapi telah tinggal di daerah itu selama mungkin 1000 tahun setelah nenek moyang mereka meninggalkan Arabia. Bani Hashim tidak memiliki hubungan dengan tanah itu sampai pemberontakan Arab, dan kemudian Abdullah dipaksakan kepada penduduk oleh Kekaisaran Inggris. Warga Palestina, yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim dan anggota klan, menolak pembagian Palestina, yang menurut mereka seharusnya menjadi bagian dari Suriah Raya. Mereka tidak menuntut negara Palestina yang merdeka. Resolusi pemisahan PBB menyerukan pembentukan negara Yahudi dan Arab di wilayah Palestina yang tersisa. Yordania bergabung dengan pasukan invasi Arab lainnya pada bulan Mei tahun 1948 untuk menghancurkan negara Israel yang baru dan membagi rampasan perang, bukan untuk mendirikan negara Palestina. Bangsa Arab kalah perang, tetapi Mesir menduduki jalur Gaza. Abdullah merebut sebagian besar wilayah yang dialokasikan untuk negara Arab dan sebagian Yerusalem, yang seharusnya diinternasionalkan, dan mencaploknya. Hanya Inggris dan Pakistan yang mengakui pendudukan Yordania di tepi barat. Di manakah para pembela hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri? Di manakah resolusi PBB yang menyerukan pembentukan negara Palestina? Di manakah para pejuang hak asasi manusia dan pendukung boikot? Salah satu dari banyak ketidakkonsistenan dalam narasi Palestina tentang rumah leluhur mereka adalah bahwa Palestina tidak menuntut pembentukan negara Palestina di Yudea dan Samaria. Palestina dan para pendukungnya bingung menjelaskan hal ini, jadi mereka berpura-pura bahwa 19 tahun pendudukan Yordania itu merupakan celah dalam garis waktu sejarah Timur Tengah. Bukti apa lagi yang dibutuhkan bahwa gerakan nasional Palestina dan para pendukungnya bersifat antisemit? Di bawah kekuasaan Arab Muslim, tidak ada yang mempermasalahkan pendudukan Yudea dan Samaria, dan wilayah itu diduduki tanpa diragukan lagi saat itu, alih-alih diperdebatkan seperti sekarang. Apakah hanya kebetulan bahwa pendudukan bagian Palestina itu baru menjadi perhatian ketika berada di bawah pemerintahan Yahudi? Yordania kehilangan Yudea dan Samaria ke tangan Israel dalam Perang 6 Hari tahun 1967, tetapi masih menduduki wilayah yang dulunya adalah Palestina. Namun, Anda tidak pernah mendengar orang Palestina atau pendukung mereka mengarahkan kebencian mereka ke Yordania. Orang-orang Palestina mengklaim bahwa mereka telah berada di Palestina sejak dahulu kala, keturunan orang-orang Kanaan.
Lalu mengapa mereka tidak mengeluh tentang Yordania yang mengambil tanah mereka? Mengapa Nakba atau malapetaka, di mana terjadi pembersihan etnis terhadap warga Palestina melalui pemindahan paksa dan perampasan tanah, properti, dan barang-barang, bersamaan dengan penghancuran masyarakat mereka dan penindasan budaya, identitas, hak politik, dan aspirasi nasional mereka? Hal ini tidak berlaku untuk hilangnya status kenegaraan yang disebabkan oleh Raja Abdullah dan para pemimpin Arab lainnya. Selama bertahun-tahun, Yordania adalah satu-satunya negara Arab yang memberikan kewarganegaraan kepada warga Palestina, tetapi sekarang tidak lagi demikian. Sebagian besar penduduk Yordania adalah warga Palestina, tetapi mereka ditakuti sebagai pilar kelima yang mengancam dominasi Bani Hashim. Ketakutan tersebut diperburuk oleh masuknya ribuan pengungsi Palestina dari Suriah. Raja juga mengingat upaya PLO untuk mengambil alih negara tersebut pada tahun 1970, yang menyebabkan pengusiran warga Palestina ke Lebanon. Jadi, kata siapa bahwa otoritas Palestina berpihak kepada warga Palestina? Meskipun Yordania dikaitkan dengan sayap kanan di Israel, faktanya Yordania secara geografis dan demografis merupakan negara Palestina. Dinasti Hashemite akan berakhir jika Yordania menjadi negara Palestina secara de facto. Apakah mengherankan jika Raja Hussein meninggalkan klaimnya atas Yudea dan Samaria? Ironisnya, Palestina dan para pendukungnya tidak menyadari bahwa menempatkan negara mereka di kedua tepi sungai Yordan akan memberi mereka pijakan yang lebih kuat dan kapasitas untuk membangun negara modern dengan tentara. Mereka juga tidak perlu berhadapan dengan pertikaian mengenai pemilik sah tanah tersebut. Israel dapat mengatakan bahwa deklarasi Balfour dan catatan sejarah bermaksud agar wilayah yang diberikan kepada Yordania menjadi bagian dari Israel, tetapi Israel telah lama melepaskan klaim tersebut. Jika kaum Hashim ingin memperebutkan tanah air mereka, mereka harus menantang kaum Saudi. Mengingat fakta-fakta ini, bukankah gerakan boikot, divestasi, dan sanksi seharusnya diarahkan ke Yordania? Bukankah otokrasi suku minoritas di Yordania mirip dengan apartheid? Bukankah para pembela hak asasi manusia seharusnya mengarahkan kemarahan mereka pada kaum Hashimiyah, para penyusup sejati di Palestina, alih-alih pada orang-orang Yahudi yang telah tinggal di tanah itu selama ribuan tahun? Bukankah masyarakat internasional seharusnya bersikeras agar Yordania diakui sebagai negara Palestina dan agar warga Palestina yang tinggal di Gaza dan tepi barat diberi kewarganegaraan Yordania? Tidak perlu ada negara Palestina kedua. Ini semua adalah poin-poin yang bagus untuk membantah argumen-argumen yang tidak masuk akal tentang Israel yang mencuri atau menduduki tanah Palestina yang tidak digunakan. Itu hasbara atau PR, tetapi realitas politiknya adalah sesuatu yang lain. Selain pertentangan Palestina dan Yordania terhadap gagasan tersebut, mengakui Yordania sebagai Palestina sebagian besar akan berdampak negatif bagi Amerika Serikat dan Israel. Itu berarti berakhirnya dinasti Hashemite yang pro-Barat. Itu akan memberi Palestina, yang mungkin dipimpin oleh kaum Islamis, memegang kendali atas wilayah yang 4 kali lebih besar dari Israel, negara yang lebih kuat daripada yang didukung oleh dua negara dan hubungan langsung dengan musuh-musuh Israel yang paling keras kepala. Orang-orang Palestina, yang mendambakan sebagian kecil Palestina yang merupakan Israel, terlalu picik untuk melihat manfaat dari solusi Yordania. Palestina menggantikan Yordania akan menciptakan ancaman keamanan yang lebih besar daripada negara sisa di sebagian Yudea dan Samaria yang terkait dengan Gaza, yang akan dikelilingi oleh kekuatan yang lebih kuat yang berkepentingan untuk memastikan negara Palestina tetap lemah dan tidak mengancam sebisa mungkin. Namun, fakta tetap bahwa Yordania adalah penjajah yang mengingkari hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina dan paling bersalah atas dosa-dosa yang dikaitkan oleh para pencela kepada Israel.